Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tafsir Quran sehari sehalaman, dan kita sudah sampai pada halaman 273, yaitu pada surat An-Nahl ayat 55 sampai 64 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتواري من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 57 ya. Al-banati, ini tak ketemu dengan sin boleh idgham. Al-banas subhanah. 58 wahwa seperti biasa boleh dibaca wahwa, dan ini akan terulang lagi nanti. Kemudian ayat 59 al-qaum min, ini mim ketemu mim boleh idgham. Kemudian ayat 60 wahwa terulang lagi ya. Kemudian ayat yang ke-61 jaa ajaluhum, a dua kali maka ini bisa dihapus satu menjadi jaa ajaluhum. Kemudian 62 mufratun boleh juga dibaca mufarritun, sebagaimana boleh juga dibaca mufritun. Jadi ada tiga bacaan di sini. Kemudian ayat 63 nun ketemu lam boleh idgham fazayyalahumus syaitan. Kemudian fahuwa waliyuhum, ini idgham pada wawu ketemu wawu, wawu ketemu wawu idgham fahuwa waliyuhum. Ayat terakhir 64 nun ketemu lam boleh idgham litubayyillahum, dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh memilih bacaan mana yang mudah bagi kita.
Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surat An-Nahl ayat 55, dan kalimat ini sambungan dari ayat sebelumnya karena dimulai dengan lam, ya. Liyakfuru, akibatnya mereka kafir, bima, dengan sebab apa-apa yang atainahum, telah kami berikan kepada mereka. Fatamatta'u, maka silahkan kalian bersenang-senang, yaitu hidup di dunia. Fasawfa ta'lamun, maka kalian akan mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, li itu biasanya diartikan supaya, ya. Tapi di sini tidak diartikan supaya, di sini diartikan akibatnya. Dalam bahasa Arab dianggap atau disebut sebagai lamul akibah, lam yang menunjukkan arti akibat. Jadi kalau disambungkan dengan ayat sebelumnya, apa Allah katakan? Thumma idza kashafad durra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Ketika madarat sudah Allah hilangkan, maka mereka tidak lagi ingat kepada Allah, tapi malah syirik kepada Allah. Nah, itulah jadinya akibatnya mereka mengkafiri pemberian yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara melakukan syirik itu, maka akibatnya berarti apa? Mengkufuri nikmat Allah. Kalau mensyukuri nikmat Allah, ya setelah kemadaratan disingkap oleh Allah, jangan syirik dong. Kenapa syirik setelah nyaman, setelah sehat dari sakit? Mestinya setelah sakit hilang tetap bersyukur kepada Allah dan tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lamul akibah seperti ini banyak kita temukan dalam Al-Qur'an. Contohnya doanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa mendoakan Fir'aun dan bala tentaranya, yaitu beliau mengatakan, Rabbana, wahai pemelihara kami, innaka ataita fir'auna wa mala'ah, engkau telah berikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya perhiasan dan harta-harta di dunia. Rabbana liyudillu, wahai pemelihara kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalanmu. Nah, maka di sini lam diartikan akibat. Kenapa? Lamul akibah namanya. Kemudian yang dimaksud fatamatta'u, bersenang-senanglah kalian, yaitu wahai orang-orang kafir, silahkan kalian tetap bersenang-senang, tetap hidup di atas muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan umat Nabi Muhammad SAW meskipun kafir, meskipun mendustakan, tidak akan disiksa semuanya sampai habis seperti umat terdahulu. Mereka masih punya hak hidup di atas muka bumi. Tetapi Allah ancam, fasawfa ta'lamun, kalian akan tahu akibatnya nanti. Kalau sudah mati baru ngerti, ya, akibat dari kafir itu apa. Sebelum mati dia belum ngerti, masih dikasih rezeki oleh Allah, kasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memang Maha Rahmat, sehingga semua makhluknya, semua hambanya dikasih nikmat meskipun kafir. 56. Wa yaj'aluna, dan mereka menjadikan lima la ya'lamun, kepada sesuatu yang mereka tidak mengetahui. Menjadikan apa? Nasiban, bagian, mimma razaqnahum, dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Tallahi, demi Allah, latus'alunna, sungguh betul-betul kalian akan ditanya, amma, dari apa saja, yang kuntum, adalah kalian wahai orang-orang kafir, taftarun, membuat-buat kebohongan, yaitu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini adalah orang-orang kafir itu membagi-bagi rezeki ini. Ada yang ini plotnya untuk arca mereka, untuk Tuhan mereka. Ada yang ini diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang diberikan untuk Allah itu dibagikan kepada fakir miskin. Nah, ini jatahnya Allah, kami berikan fakir miskin. Tapi yang jatahnya berhala, maka diserahkan kepada berhala. Misalkan orang-orang Arab zaman dulu, mereka menyembelih di depan arca-arca. Ini dipersembahkan untuk arca, untuk berhala. Ada juga hewan-hewan yang dilarang untuk disentuh, biarkan dia berkelana kemanapun, nggak boleh ditunggangi, nggak boleh disembelih. Kalau mengambil apapun barang milik orang jangan dilarang. Seperti Kiai Slamet yang di Solo mungkin, kalau mengambil apapun tidak boleh dilarang. Atau seperti orang-orang yang menyembelih sapi kemudian kepalanya dilempar di laut, katanya untuk Roro Kidul misalnya. Nah, itulah makna yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban. Mereka menjadikan untuk apa yang mereka tidak ketahui, misalnya Roro Kidul tadi, ya. Maksudnya mereka tidak mengetahui bahwa dia punya hak.
Apa haknya arca? Kok mereka mengatakan ini haknya arca? Mereka nggak ngerti sebenarnya apa haknya arca. Mereka nggak tahu dalilnya. Apa haknya Roro Kidul kok dikasih kepala sapi? Haknya apa itu? Mereka nggak ngerti. Tapi meskipun mereka nggak ngerti haknya, mereka tetap memberikan nasiban bagian kepada mereka tersebut, arca-arca tersebut. Nah, tingkah seperti ini disebutkan lebih jelas lagi oleh Allah pada surat yang lain, yaitu surat Al-An'am ayat 136. Allah katakan, wa ja'alu mim lillahi, dan mereka menjadikan untuk Allah mimma dzara'a minal harthi wal an'am, baik itu ternak maupun tanaman, nasiba, ada bagiannya. Faqalu, mereka mengatakan hadza lillah, ini bagiannya Allah, bizamihim, dengan persangkaan mereka, wa hadza lisyurakaina, adapun ini bagian untuk sekutu-sekutu kami, yaitu arca-arca mereka. Itu zaman dulu Pak ya, untuk arca-arca, Lata, Uzza dan sebagainya. Nah, kalau zaman sekarang untuk Roro Kidul dan sebagainya, ini tafsir Jawa Pak, sehingga tulisannya ya Roro Kidul betul. Maka ini tafsir unik, ini tafsir penulisnya orang Jawa, sehingga apa, ada bahasa-bahasa Jawanya. Ini kalau apa tafsir ini dibaca orang Arab, mereka nggak akan paham apa maksudnya. Biar mereka merujuk kepada orang-orang Jawa yang paham ya, sebagaimana orang Jawa sering merujuk kepada orang Arab, mereka supaya terbalik. Kemudian ayat 57 Allah mengatakan, wa yaj'aluna, dan mereka menjadikan, lillahi, bagi Allah, al-banati, anak-anak perempuan, subhanahu, maha suci Allah, walahum, dan bagi mereka, ma yashtahun, apa yang mereka inginkan. Kata-kata subhanah ini adalah kalimat sisipan. Jadi kalimatnya yang bersambung begini, mereka menjadikan untuk Allah anak-anak perempuan, sementara untuk mereka adalah anak-anak laki-laki yang mereka inginkan. Maka Allah membantah dengan kata-kata subhanah pada tengah-tengah kalimat. Kenapa disegerakan pembantahan ini subhanah? Kenapa nggak diakhirkan? Ini kebiasaan Allah dalam Al-Quran. Kalau Allah menyebutkan kalimat yang batil, maka langsung dibantah saat itu juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh yang lain. Orang-orang kafir mengatakan Allah punya anak, langsung dibantah oleh Allah. Surat As-Saffat ayat 152. Ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka, min ifkihim, dari kedustaan mereka, la yaquluna, mereka mengatakan, waladallah, Allah melahirkan anak, langsung dibantah oleh Allah, wa innahum lakadzibun, sungguh mereka itu dusta dengan perkataan tersebut. Jadi nggak nunggu lama, Allah langsung bantah. Nah, demikian juga di sini, Allah langsung bantah, subhanah, maha suci Allah. Nggak mungkin Allah butuh anak. Allah maha kuasa, ngapain butuh anak? Yang butuh anak itu berarti dia tidak kuasa. Seperti kita ini kan butuh anak Pak. Kenapa? Karena kita pasti akan mati. Kalau kita tidak punya anak, ya tidak ada penerusnya, maka kita butuh anak. Nah, yang dimaksud al-banat, anak-anak perempuan, ini adalah para malaikat. Ini perkataan orang-orang kafir musyrik. Mereka menganggap malaikat itu putri-putrinya Allah. Nah, kalau ditanya terus suaminya apa? Allah itu kan suaminya. Nah, istrinya Allah siapa? Mereka katakan istrinya Allah adalah putri-putri tokoh-tokoh jin. Nah, ini kurang ajar sekali. Mengatakan malaikat putri Allah ini kurang ajar. Malah mengatakan Allah itu mantunya para jin, ini lebih kurang ajar lagi. Bayangkan Pak, Allah mantunya para jin, kurang ajar sekali. Ini juga ada dalam Quran. Mari kita lihat surat As-Saffat ayat 158. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba, mereka menjadikan antara Allah dengan jin ada nasabnya. Nah, ini maksudnya adalah apa? Allah menikahi putri-putri dari tokoh-tokoh para jin. Jadi berarti Allah itu menantunya para jin. Kurang ajar sekali. Kemudian dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya orang-orang kafir zaman dulu itu mereka yashtahun, mereka hanya menginginkan anak laki-laki, nggak mau anak perempuan, karena mereka suka perang, sehingga perempuan ini dianggap tidak bisa menambah kekuatan perang, maka nggak disukai. Kalau laki-laki bisa menambah kekuatan perang, sehingga mereka sukai. Karena itu Rasulullah SAW menghasung atau menyampaikan kepada kita fadilah merawat anak perempuan. Rasulullah bersabda, man ala jariyatan,
barang siapa yang merawat dua putri hatta yudrika, sampai keduanya dewasa, dakhaltu ana wa huwal jannah kahatain, maka saya dan dia masuk jannah seperti dua ini, sambil nunjuk jari gini Pak. Artinya dekat sama Nabi SAW. Dan ini hadis sahih riwayat Muslim. Karena itu yang punya anak perempuan bergembiralah. Kenapa? Karena ada fadilahnya merawat anak perempuan. Apakah berarti merawat anak laki-laki tidak ada fadilahnya? Ya ada fadilahnya juga. Tetapi di sini Rasulullah sampaikan jariyatain, dua anak perempuan, karena orang-orang Arab zaman dulu sangat benci kepada anak-anak perempuan. Saya sudah punya 5 anak laki-laki. Nah, yang keenam ini ditunggu-tunggu, apakah laki-laki ataukah perempuan? Ternyata Allah berikan perempuan. Nah, ketika saya membaca hadis ini, saya mengatakan dalam hati saya, berarti kurang satu lagi perempuan. Karena Rasul mengatakan apa? Jariyatain, 2 anak perempuan. Nah, mudah-mudahan semua kita diberikan oleh Allah surga yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat 58, wa idza, dan apabila busyira, diberi kabar gembira, ahaduhum, salah satu mereka, bil untha, dengan cewek, dengan anak cewek, dhalla, jadilah, wajhuhu, wajahnya, muswaddan, menghitam. Menghitam maksudnya berubah jadi tidak suka. Jadi menghitamnya bukan hitam karena arang, tapi karena tidak suka dengan berita bahwasanya anakmu perempuan. Wahwa, dan dia itu kadhim, menahan, maksudnya menahan marahnya, menahan dongkolnya. Jadi mereka kalau dikasih anak perempuan tuh hatinya dongkol Pak, nggak terima. Maka umat Islam harus berbeda dengan orang-orang kafir. Dikasih oleh Allah apapun, terima dengan lapang dada. Anak laki-laki, alhamdulillah. Anak perempuan, alhamdulillah. Anak normal, alhamdulillah. Anak tidak normal juga Pak, alhamdulillah. Hanya bedanya kalau normal itu alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau tidak normal maka alhamdulillah ala kulli hal, tapi tetap alhamdulillah karena kita terima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjamin siapa yang ridha dengan keputusan Allah, diridhai oleh Allah. Man radhiya, barang siapa yang ridha dengan keputusan Allah, falahur ridha, dapat ridha Allah. Wa man sakhita, siapa yang murka, dongkol, falahu sukhat, maka dapat murka Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi sama aja. Allah sudah tetapkan anak kita misalnya tidak normal, udah terima saja. Mau diterima mau tidak sama saja kok Pak. Tetap tidak berubah ya, karena sudah terjadi seperti itu. Maka daripada sudah dapat musibah terus ditambah murka Allah, mending kita dapat musibah tapi ditambah dengan apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu menguji hamba-hambanya, dikasih anak yang tidak normal misalnya, ini supaya dia mendapatkan ridha Allah, tapi syaratnya dia harus ridha. Kemudian 59, yatawara, dia bersembunyi, minal qaumi, dari kaum, dari teman-temannya, min su'i, dari keburukan, ma busyira bih, apa yang dia diberi kabar gembira dengannya, yaitu anak perempuan tadi. Ayumsikuhu, apakah dia akan menahannya, maksudnya merawatnya, ala hunin, di atas hina. Jadi merawat anak perempuan dianggap hina bagi mereka. Am, atau yadussuhu, dia akan menyembunyikannya atau membenamkannya, fiturabi, di tanah. Ini maksudnya apa? Dikubur hidup-hidup. Jadi menurut mereka kalau punya anak cewek cuma ada 2 pilihan. Pilihan pertama, kalau saya tahan alias saya rawat, maka saya hina selama saya punya anak perempuan ini. Pilihan yang kedua, saya harus mengubur hidup-hidup anak saya, maka tidak ada kehinaan bagi saya. Tetapi mungkin hati kecilnya juga merasa nggak nyaman ya, anak baru saja lahir ya, masih hidup kok malah dikubur hidup-hidup. Hati kecil manusia pasti akan merasa tidak nyaman perbuatan tadi. Jadi salah satu yang harus dipilih, bagi mereka semuanya pahit. Satu, mengubur juga pahit, hati kecilnya merasa pahit, tapi merawat juga merasa pahit karena merasa hina kalau punya anak perempuan. Nah, umat Islam tidak seperti itu, merawat anak perempuan malah senang karena ini ada kesempatan untuk masuk surga dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka silahkan beritahu istri-istri panjenengan yang punya anak perempuan 2, ini kalau mau merawatnya dengan baik, dekat surganya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Allah mengatakan, ala ketahuilah sa'a buruk ma yahkumun, apa yang mereka tetapkan. Yang mereka tetapkan yaitu tadi ya, untuk Allah anak cewek, yaitu malaikat-malaikat tadi putrinya Allah. Untuk kami manusia anak cowok. Nah, itu menetapkan begitu, itu dari mana dalilnya seperti itu? Nggak ada dasarnya sama sekali seperti itu, maka dianggap sebagai buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 60. Lilladzina, bagi orang-orang yang la yu'minun, tidak beriman bil akhirah, terhadap akhirat, itu ada mathalus sawi, sifat yang jelek. Walillahi, adapun bagi Allah, al mathalu, sifat al a'la, yang tertinggi. Wahwa, dan dia Allah, al aziz, maha gagah, al hakim, maha bijaksana. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, mereka punya sifat yang jelek. Apa contoh sifat jeleknya? Tadi, tidak menerima takdir, itu sifat jelek. Apalagi mengubur hidup-hidup anak yang baru saja lahir, ini jelek. Kemudian meremehkan para wanita, dianggap wanita itu penyebab kehinaan dalam kehidupan. Ini semuanya sifat-sifat jelek. Adapun Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang tinggi, sehingga tidak mungkin Allah punya sifat yang jelek. Termasuk sifat yang jelek adalah kalau Allah ini butuh kepada yang lain. Ini berarti sifat jelek, alias dia lemah Allah itu. Maka kata-kata ini, walillahil mathalul a'la, ini sekaligus menolak perkataan mereka Allah punya anak. Allah punya anak berarti Allah butuh. Allah butuh berarti lemah. Lemah itu sifat jelek. Allah nggak punya sifat jelek. Semua sifatnya baik. Karena itu kalau ada sifat-sifat jelek yang dinisbatkan kepada Allah, itu jangan salah paham. Misalnya, wa yamkuruna wa yamkurullah. Orang-orang kafir berbuat makar, Allah pun berbuat makar. Kata-kata makar ini kan sifat jelek, Pak. Makar itu sifat jelek. Nah, ketika sifat jelek dinisbatkan kepada Allah, seperti di sini Allah berbuat makar, ini maksudnya Allah membalas makar mereka. Adapun Allah tidak memiliki sifat makar, enggak memiliki ya. Tapi mereka punya makar, Allah balas makar mereka. Jangan sekali-kali mengatakan salah satu sifat Allah adalah berbuat makar. Enggak benar ya, karena ini hanya membalas saja. Kemudian kita lanjutkan ayat 61. Allah mengatakan, walau, dan kalau, yu'akhidullahu, Allah menghukum an-nasa, para manusia, bidzulmihim, dengan sebab kezaliman mereka, yaitu kemaksiatan mereka, ma taraka, tidaklah Allah meninggalkan, alaiha, di atasnya, maksudnya di atas bumi, min dabbatin, dari binatang melata, termasuk manusia. Walakin, akan tetapi, yuakhiruhum, Allah mengakhirkan mereka, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, yaitu maksudnya ajal kematian kita masing-masing. Fa'idha, maka apabila ja'a, telah datang ajaluhum, ajal mereka, kematian mereka, la yastakhirun, mereka tidak bisa minta mundur, wal sa'atan, sedikit pun, sesaat pun, wala yastaqdimun, dan mereka tidak bisa minta dimajukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama, Allah banyak memaafkan manusia. Maka Allah mengatakan di sini, andaikan setiap yang berbuat dolim dihukum langsung oleh Allah, habis sudah di atas muka bumi. Setiap hari ini kita berbuat dolim, berbuat maksiat. Kadang berbuat dolim dengan matanya, kadang berbuat dolim dengan telinganya, kadang berbuat dolim dengan mulutnya, misuh dan sebagainya, berbohong dan sebagainya. Nah, seandainya setiap orang berbuat dolim langsung dihukum oleh Allah, habis sudah, nggak ada manusia. Maka Allah maha memaafkan. Sehingga sangat bagus kalau kita menjelaskan ayat ini dengan sabda Nabi SAW yang beliau mengatakan, la yusibu abdan nakbatun fama fauqaha, tidaklah seseorang itu terkena suatu musibah kecil maupun besar, illa bidzanbin, kecuali itu gara-gara dosa yang dia lakukan. Wa ma ya'fullahu anhu aktsar, tapi yang dimaafkan oleh Allah lebih banyak. Jadi kalau kita dapat musibah, itu Allah punya kehendak baik sama kita. Tujuannya supaya dosa kita apa? Dihapuskan. Tapi masih banyak dosa-dosa kita sebenarnya. Nah, Allah tidak berikan musibah total. Karena kalau semua dosa dikasih musibah, setiap detik kita dapat musibah, Pak.
Tapi sebagian dosa oleh Allah dikirimi musibah supaya dosanya hilang, tapi sebagiannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang sangat bagus untuk kita menjelaskan ayat ini karena ada munasabahnya atau ada kaitannya yang sangat erat sekali. Kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu hidup kepada manusia meskipun dia maksiat sampai kepada ajalnya masing-masing. Maka orang kafir meskipun kafirnya dahsyat, kalau ajalnya belum tiba tidak akan dia mati, Pak. Meskipun panjenengan sebagai orang muslim getem-getem, misalnya ini orang-orang Israel nih, kita ini sangat benci sama mereka gara-gara menyerang saudara-saudara kita Palestina, sampai ribuan yang dibunuh, puluhan ribu yang dibunuh. Tapi kalau Allah belum menghendaki mereka mati, tidak akan mati juga, karena Allah sudah menetapkan masing-masing ada ajalim musamma. Kemudian yang ketiga, ayat ini menunjukkan bahwa kalau ajal sudah datang, manusia tidak bisa memundurkan maupun sebaliknya meminta maju, nggak bisa. Maka ajal kalau sudah tiba tidak bisa ditolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innar rizqa la yatlubul abda," sesungguhnya rizki itu memburu seorang hamba, aktsara mimma yatlubuhu ajaluhu, lebih banyak dari ajal memburu dia. Artinya kalau kematian itu sudah ditetapkan, dia akan diburu kemanapun dia pergi, pasti akan mati juga. Nah kata Nabi, rizki juga begitu, memburu setiap manusia. Kita menolak rizki akan datang juga. Misalnya nih, ini minuman ditaruh di depan kita, Pak, rezeki untuk kita ini, Pak. Nah, maka meskipun panjenengan tidak menghendaki, pun boten sah, saya tidak usah minum, nanti akan datang lagi orang ngasih minum lagi, kalau memang sudah jadi ketetapan rezeki untuk panjenengan. Jadi menolak nggak akan bisa, mencari juga sungguh-sungguh tetap tidak akan bisa kalau bukan jatah kita. Maka kita harus yakin ya, kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah, tinggal kita mencari kematian dengan cara yang baik. Mudah-mudahan semua kita dapat husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. 62. Wa yaj'aluna, dan mereka menjadikan lillahi untuk Allah ma yakrahun, apa yang mereka benci. Yang dimaksud apa yang mereka benci adalah anak-anak perempuan. Mereka menjadikan bahwasanya Allah punya anak-anak perempuan, yaitu malaikat. Watasifu, dan mensifati atau mengatakan alsinatuhum, lisan-lisan mereka, al-kadziba, kedustaan. Apa dustanya? Anna, bahwasanya lahum, bagi mereka, al-husna, surga. Jadi husna itu nama lain dari surga. Husna itu artinya adalah sesuatu yang terbaik. Maka tidak ada yang lebih baik daripada surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, amin ya rabbal alamin. Nah orang-orang kafir mengatakan dengan kebohongan mereka, kalau betul-betul ada akhirat seperti yang didakwakan oleh Muhammad, maka kami pasti akan dapat surga. Satu, mereka bohong ya. Yang kedua, apa dasar mereka mengatakan begini? Dasar mereka mengatakan seperti ini karena mereka menganggap dunia sama akhirat itu sama. Kalau di dunia kami dikayakan oleh Allah, berarti di akhirat besok akan dikayakan oleh Allah. Itu kaum muslimin itu orang-orang fakir. Maka kalau betul-betul besok ada akhirat, ya mereka jadi fakir-fakir juga. Kami sekarang orang-orang kaya, berarti Allah ridho sama kami sehingga Allah kasih kami harta. Maka kalau nanti ada akhirat betul sebagaimana kata Muhammad, maka akhirat pasti akan diberikan juga kepada kami oleh Allah sebagaimana di dunia. Nah, maka mereka dustanya dua kali nih, Pak. Yang pertama mengatakan seperti ini tanpa dasar, ini sudah dusta. Yang kedua menganggap bahwasanya Allah ridha kepada mereka di dunia, berarti ridha juga nanti di akhirat. Ini tidak benar, karena harta itu bukan tanda ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran Allah mengatakan pada surat Saba ayat 37, wa ma amwalukum wala auladukum, harta maupun anak bukanlah billati tuqarribukum indana zulfa, yang bisa menyebabkan kalian dekat kepada kami Allah, illa man amana wa amila salihah, yang mendekatkan kepada Allah adalah iman dan amal saleh. Maka
Kalau kaya di dunia menunjukkan Allah ridho sebagaimana kata orang kafir, berarti yang paling diridhoi oleh Allah di atas muka bumi ya Fir'aun, kaya sekali dia. Kalau miskin itu adalah tanda Allah benci, berarti Nabi Muhammad SAW dibenci Allah, karena sering Nabi itu kelaparan, malam hari nggak dapat makanan. Sering Nabi itu pagi hari tanya sama istrinya, ada makanan tidak? Dijawab tidak ada. Masya Allah, Rasulullah SAW sampai seperti itu kelaparan beliau. Kemudian Allah menjawab perkataan mereka. Allah katakan, la jarama, pasti, anna lahumun nar, bahwasanya bagi mereka neraka bukan surga, wa annahum, dan bahwasanya mereka mufratun, mereka ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ditinggalkan di neraka. Jadi mufratun ini tafsirannya seperti surat Al-Mu'minun ayat 108. Ketika mereka minta dikeluarkan dari neraka, apa kata Allah? Qalakhsa'u fiha, silahkan kalian rendah di dalam neraka, wala tukallimun, enggak usah ngajak bicara saya. Nah, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman, apapun yang mereka minta dikasih oleh Allah. Padahal surga itu nikmatnya sudah sempurna, Pak. Tapi kalau panjenengan minta apapun dikasih. Ya Allah, dulu di dunia anak-anak saya semuanya cacat, saya minta anak yang tidak cacat, dikasih langsung. Saya dulu di dunia nggak punya anak karena mandul, saya mandul, istri saya mandul, semuanya mandul. Mandul ketemu apa? Mandul, nggak punya anak. Saya minta anak, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah minta berapa, dikasih oleh Allah. 63. Tallahi, demi Allah, laqad, sungguh-sungguh, arsalna, kami telah mengutus, ila umamin, kepada umat-umat, min qablika, sebelum engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fazayyana, maka menghiasi, lahum, kepada mereka, asyaitanu, setan. Apa yang dihiasi? A'malahum, amal-amal mereka, yaitu amal yang jelek. Fahuwa, maka setan itu adalah waliyuhum, wali mereka, pengurus mereka, al-yauma, pada hari ini. Walahum, dan bagi mereka, adzabun, siksaan, alimun, yang menyakitkan. Ayat ini menjelaskan bahwa yang didustakan oleh kaumnya tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini menghibur Nabi, ya, tasliyah namanya. Wahai Nabi Muhammad, tidak usah sedih. Kenapa? Demi Allah, kami sudah kirim kepada umat-umat terdahulu sebelum kamu, tapi sama saja setan menghiasi amal jelek mereka, sehingga mereka anggap bahwa amalnya sudah baik. Disuruh tauhid, maunya syirik. Kenapa? Karena syirik dianggap baik. Jadi setan itu tugasnya begitu, menghias-hiasi kepada manusia dengan bisikannya ke dalam hati manusia bahwasanya amalan ini baik, nggak usah ditinggalkan. Lah ada ajaran baru yang tidak sesuai adatmu, udah nggak usah dipedulikan. Kenapa? Ini sudah baik. Dan seringkali amalan mereka nggak masuk akal, Pak. Contohnya tadi, anak perempuan dikubur hidup-hidup, masuk akal nggak itu? Secara nalar nggak masuk akal, tapi dihias-hiasi oleh setan seolah-olah itu adalah baik. Kemudian dulu orang-orang jahiliyah tawaf mengelilingi Ka'bah dengan telanjang, tanpa mengenakan sehelai baju sama sekali. Masa ibadah kok telanjang, ya? Baiknya di mana itu, ya? Nalar nggak masuk di situ, nggak masuk nalar sama sekali. Tapi itulah tugasnya setan, zayyana, menghias-hiasi amal manusia yang jelek sehingga seolah-olah menjadi baik bagi mereka. Rasulullah juga mengatakan yang serupa dalam hadis yang sahih, fajtalathum. Rasul bersabda, innahum atathum syayatin, manusia didatangi oleh setan-setan. Fajtalathum an dinihim, maka disambar oleh setan dari agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, mereka haramkan apa yang saya halalkan. Wa amarathum ayyusyriku bi, dan setan menyuruh supaya syirik kepada saya, malam unzil bihi sultana, tanpa dasar dalil sama sekali. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, itu salah satu hiasan-hiasan setan kepada amal manusia yang jelek seperti itu. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Sehingga ada ungkapan, misalnya saya pernah melihat tulisan, Pak, di bis atau di mana lupa saya, selingkuh itu indah. Nah, kurang ngajar sekali.
Jadi selingkuh katanya indah, kalau cuma nikah biasa kurang indah, ya, kurang apa namanya, kurang seru. Kalau selingkuh seru, masya Allah. Ini setan kayak begini. Maka Allah katakan fahuwa waliyuhumul yaum. Maka sekarang di akhirat setan itulah yang menjadi wali mereka, pengurus mereka. Bisa enggak setan menyelamatkan mereka dari neraka? Enggak mungkin bisa. Makanya Allah mengatakan walahum adzabun alimun, dapat siksa yang menyakitkan, tidak bisa dilepaskan oleh setan dari siksa tersebut. Terakhir ayat 64, Allah mengatakan wama anzalna, dan tidaklah kami turunkan alaika, kepada engkau wahai Nabi, alkitab, kitab itu yaitu Al-Quran, illa, kecuali litubayyina, supaya engkau jelaskan, lahum, bagi mereka manusia, alladzi, sesuatu yang ikhtalafu fih, mereka berselisih padanya, yaitu dalam hal agama dan dalam hal hukum. Wahudan, dan sebagai hidayah, warahmatan, dan sebagai rahmat, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Ayat ini menjelaskan tiga hal. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW bertugas litubayyin, menjelaskan Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah, Rasulullah menyampaikan kepada manusia. Kalau ada yang belum jelas, beliau jelaskan. Karena itu para ulama mengatakan as-sunnatu bayanun lil Quran. Sunnah Nabi atau sabda Nabi itu adalah penjelasan bagi Al-Quran. Sehingga kalau ada orang menafsiri Quran tidak sesuai dengan tafsiran Nabi atau penerapan Nabi, itu jelas salah tafsirnya. Misalnya orang mengatakan masna wa thulatha wa ruba', boleh menikah 2 plus 3 plus 4, berarti boleh poligami 9. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ada orang masuk Islam, istrinya 10, Nabi mengatakan cerailah yang 6, yang 4 tetap jadi istrimu. Nah, itu sikap Nabi seperti itu. Mungkin orang masih ngayal, loh Nabi istrinya juga 9. Nah, maka kita jawab itu khusus bagi Nabi, bagi umatnya nggak boleh. Jadi antara Nabi dengan umatnya kadang-kadang hukumnya dibedakan, termasuk di sini ini. Ya. Nah, maka as-sunnatu, sunnah Nabi, bayanun, penjelasan lil Quran, bagi Al-Quran. Yang kedua, isinya Quran adalah penjelasan untuk sesuatu yang diperselisihkan manusia. Dalam hal agama ini manusia akan berselisih. Yahudi mengatakan yang benar itu Yahudi, Nasrani mengatakan yang benar Nasrani. Nah, Islam juga mengatakan yang benar Islam. Nah, mana yang benar? Teropongnya itu Quran. Untuk mengetahui yang benar yang mana, pakai teropong. Teropongnya apa? Quran. Kalau teropongnya bukan Quran nanti salah nanti. Maka Allah menyebut Quran sebagai basair. Basair dulu diterjemahkan oleh guru saya, ya, teropong. Ya. Tapi maksudnya adalah apa? Untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian basair mir rabbikum. Apa basair ini? Quran. Nah, Quran untuk menilai mana salah, mana benar. Quran yang jadi patokan. Allah juga mengatakan surat Al-Jathiyah ayat 20, hadza Quran ini basair linnas. Nah, jadi untuk neropong, untuk melihat sesuatu pakai Quran, jangan pakai yang lain. Pakai yang lain nanti apa? Kita bisa kesimpulannya salah. Kemudian yang terakhir, ayat ini menjelaskan bahwa Quran itu jadi hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini tidak bertentangan dengan surat Al-Baqarah. Pada awal ayat Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah apa? Hudal linnas. Al-Quran, Al-Baqarah malah hudal lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi di Al-Baqarah bagian tengah Allah mengatakan hudal linnasi. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Surat Baqarah ayat 185. Jadi yang benar yang mana nih? Hidayah untuk semua manusia atau hidayah untuk orang-orang beriman saja? Jawabnya adalah Allah turunkan Quran asalnya untuk hidayah semua manusia. Tapi ternyata yang mau ngambil hidayah hanya orang-orang yang beriman. Maka ketika Allah mengatakan hudal linnas, ini maksudnya tujuan asalnya. Ketika Allah mengatakan di sini hudal liqaumi yu'minun, ini adalah akhirnya. Ternyata yang bisa mengambil hidayah hanya orang-orang beriman. Maka alhamdulillah kita duduk di sini pelajari Quran, insya Allah termasuk orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat dibicarakan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan.
membunuh orang muslim berarti kafir. Istilah kafir itu ada dua, ada kafir besar, ada kafir kecil. Kafir besar berarti murtad atau musyrik. Kafir kecil itu belum musyrik. Sama dengan syirik. Syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar maka murtad, kafir. Tapi kalau syirik kecil maka belum sampai kepada murtad. Saya tampilkan hadisnya. Wa qitaluhu. Rasulullah mengatakan sibabul muslim fusuq, saling mencela sesama muslim adalah fasik. Wa qitaluhu kufur, saling membunuh, saling perang sesama muslim adalah kafir. Nah, kafir di sini termasuk kafir besar apa kafir kecil? Dibagi dua. Kalau membunuh orang muslim dan menghalalkan hukumnya, maka dia kafir betul-betul. Maka misalnya Sambo CS itu yang membunuh siapa tuh? Nah, itu yang kalau dia membunuh seorang muslim dengan sengaja dan dia mengatakan bahwa itu adalah halal, boleh ya. Demikian juga yang membunuh saudara-saudara kita di KM 50 dulu, laskar itu 6 laskar itu. Kalau mereka membunuhnya dengan menghalalkan, mengatakan membunuh itu halal ya. Adapun Quran menganggap haram, itu enggak cocok untuk masa sekarang ya. Masa sekarang hukum sudah berubah. Nah, itu sudah kafir mereka. Tapi kalau membunuhnya tanpa menghalalkan perbuatan tersebut, maka kufrun di sini adalah kafir kecil. Istilahnya adalah kufrun duna kufrin, kafir kecil di bawah kafir besar ya. Apa kata para ulama? Mengatakan kufrun di sini adalah hakikatan, betul-betul kafir, yaitu kalau menghalalkan perbuatan tersebut. Au dzakarahu litahdid, atau Nabi menyebutkan ini untuk mengancam dahsyat. Awil murad al kufrul lughawi, atau maksudnya adalah kufur secara bahasa, yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat ukhuwah Islam ini. Itulah yang dimaksud kafir kecil. Karena mengkufuri nikmat termasuk kafir kecil, bukan termasuk kafir murtad yang sampai keluar dari agama Islam. Tapi ala kulli hal menunjukkan bahwa membunuh muslim dosa besar, karena disebut oleh Nabi dengan istilah kafir. Jadi kalau disebut kafir atau disebut syirik atau disebut munafik, itu maka dosanya dosa besar, bukan dosa kecil.